lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI). Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Selalu semangat Mas Awah. Luar biasa Pak Rinto, semangat terus sama kita ya teman-teman. Hari ini kita mau bahas mengenai fakta gelap keuangan negara 2025. Wah, apanya yang gelap nih Pak? Gimana Pak Rinto? Ya ini saya kan gini Mas Awanya. Kita kan awalnya kan saya kan background saya dari pengusaha Mas Awanya. Kita kan nggak pernah Mas ya, angka-angka yang disajikan oleh pemerintah kita. Kita kan jarang ini Mas. Saya mengamati itu Mas. Ini lama kelamaan kayaknya ini saya bandingkan dengan perusahaan itu Mas Awan. Ini bener nggak sih ini angka-angka ini kok kayaknya apa ya tiap tahun utangnya nambah tapi baik-baik saja kan itu kan narasinya mas baik-baik saja masih masih nggak sampai sekian persen dari PDB dan lain-lain itu mas Awan itu kan aman utang kita aman tapi kemarin kereta hus nggak ada yang mau bayar kan itu. Nah ini coba ini ada berita yang saya share coba bisa ditampilkan mas Awan itu mungkin nanti sebagai bahan diskusi kita mas. Oke, saya akan langsung share screen. Ada berita. Em, Oke, sebentar. Saya langsung share screen beritanya. Mm-mm. Ini Pak. Nah, ya ini Mas. Hmm. Nah, ini kan kita fokus di ini Mas. Nah, pendapatan negara ini kan naik menjadi 3.005 triliun Mas ya. Ini tahun lalu Pak ya? Ini tahun ini Mas. Nah, Ya. target pendapatan negara Mas. Kita ngomong target pendapatan negara Mas ya. Itu kan 3.005 triliun Mas Awan. Nah, Hmm. dari tahun sebelumnya 2.996 betul Mas. Hmm. Nah, tapi target belanjanya Mas itu 3.621 triliun Mas. Hmm. Nah, ini ya kalau saya mengamatinya Mas Awan, ini kan ada defisit 600 berapa Mas? 21 kurang 5, berarti 616 triliun Mas Awan. Hmm. Nah, 616 triliun. Nah, ini pasti Mas ya narasinya. Ini kan untuk membiayai program PIP, KIP, kuliah bos. Nah, ini kita yang berita kedua Mas. Kita lihat yang berita kedua. Ini Hmm. yang adalah APBN kita kemarin Mas, yang diumumkan kemarin Mas Awan. Nah, Hmm. ini kan langsung ngomongnya gini, Mas. Nah, tetap adaptif dan kredibel. Defisit terjaga di 1,56% PDB. Sekarang di dalam berita ini, Mas, dari Kemenq, PDB-nya itu berapa sih sebenarnya? Kan nggak pernah dimunculkan, Mas Awan. Hmm. Kan cuma muncul 1,56%. 1,56% ini dari mana, Mas, ngitungnya? Saya pelajari, Mas Awan. Ternyata 1,56 ini adalah ini, Mas. Jadi kemarin, Mas, ini, Mas. Nah, ini September 1863 triliun ini, Mas. Bawah, Mas, 65%. Nah, ini Mas, ya betul itu Mas. Jadi APBN kita Oktober kemarin itu kan sampai triwulan ketiga Mas ya. Jadi sampai September itu pendapatan negara sampai bulan ke-9 itu masih 65% Mas Afan. Hmm. Masih 65%. Nah, yaitu 1,863 triliun. Itu pun kita juga nggak tahu Mas 1,863 ini benar apa salah kan. Ya kita Hmm. percaya aja lah Mas ini angkanya mereka Mas Afan. Nah, Oke. cuman ngitungnya defisit 1,5 berapa Mas? 1,56% tadi di atas 1,56 ya. Itu ngitungnya di bawah Mas, coba di bawah. Itu karena Mas Awan, pendapatan negara kita, nah, apa belanja negara kita dari yang 3.621 itu kita masih belanja 2.234 Mas Awan. Hmm. Nah, dia bandingkan itu Mas. Jadi 2.234 dikurangi 1,863 Mas. Itu ketemu 371 triliun. Lah, itu dikonversi ke PDB itu cuma 1,56% Mas Awan. Padahal aturannya mereka punya undang-undang Mas Awan ya. Undang-undang mereka yang bikin sendiri Mas. Itu maksimal bolehnya defisitnya 2,78% kalau nggak salah Mas. Di atas kayaknya ada Mas di atas. Tuh. Hmm. Nah, ini Mas. Nah, ini batasnya 2,78% Mas Awan. Cuman kan PDB-nya ini angkanya ngitungnya gimana Mas? Produk domestik bruto ini kan harga-harga semua komoditi Mas. Itu cara Hmm. ngitungnya itu bener apa enggak itu loh, Mas. Kalau PDB-nya dimainkan ya nggak akan pernah salah pemerintahnya Mas. Hmm. Hmm. Nah, ini base kita 1,56% itu ngitungnya dari ini Mas. Dua pendapatan tadi 2.200 berapa ya? 2.234 dikurangi 1,863 ini Mas Awan. Hmm. Nah,
itu ketemu 371 triliun. Nah, itu yang dikonversi ke 1,56. Cuman kan gini Mas Awan, namanya belanja Mas ya, namanya belanja masa bisa direm Mas Awan. Ini kan pendapatannya masih prediksi tapi belanjanya kan sudah dirancang Mas Awan. Hmm, hmm, Kalau namanya pendapatan, kadang kita kerja, kita yakin dapat untung misalkan 1 juta Mas emangnya. 1 juta hmm, 1 hari. Tapi ternyata kan, wah ternyata kita realisasi cuma dapat 900 ribu atau 700 ribu gitu Mas. Tapi kalau hmm, belanja kan gampang Mas Awan, tinggal hmm, beli-beli aja Mas Awan. hmm. Terus kita ke, bentar Mas, saya setkin, saya ke materi saya. Oke. Ini Mas, bocor fakta gelap keuangan negara tahun 2025. Nah Hmm, ini Mas, komponen. Nah, ini sama nilainya ya Mas ya. Nah, target pendapatan negara itu kan 3.005. Ini saya singkat 3.000 triliun aja Mas biar gampang. hmm, Nah, perkiraan realisasi Mas. Perkiraan realisasi kan tadi sampai September itu kan dapatnya 65%. Ini kita buat asumsi dengan kita pakai metode dari ChatGPT Mas ya. Itu hmm, kalau tren ini sama, itu sampai akhir tahun Mas Awan ketemu cuma 85%. Jadi pendapatan negara cuma hmm, 2.550 triliun Mas Awan. hmm, Sementara belanja atau pengeluaran negara yaitu 3.621 triliun. hmm, Kawan. Pembayaran utang pokok plus bunga tahun ini jatuh tempo Mas Wan, itu utang kita harus kita bayar 800 triliun Mas Wan. hmm, Nah, ini belum ada lagi kebocoran dari sisi korupsi, kerugian dan kebocoran fiskal. Nah, hmm, ini Mas cara ngitungnya Mas. Defisit APBN 3.621 dikurangi 2.550 triliun. Ini kan asumsi pendapatan negara. Kalau 65% di sampai September Mas Aman ya. Itu ada hmm, defisit 1.071 triliun Mas Aman. Itu hmm, berarti negara, ini kita asumsikan belanjanya on track Mas ya. Kalau tadi kan hmm, caranya kan uang belanjanya ditahan-tahan Mas Aman. hmm, Nah, namanya kalau belanja, orang-orang kan pasti lebih pintar Mas Awan. Uang kan pasti habis hmm, Mas kalau belanja. Nah, ini hmm, berarti negara belanja lebih besar 1.071 triliun dari pendapatannya. Dan harus membayar cicilan 800 triliun yang tidak bisa ditunda karena sifatnya mandatory payment. hmm, Jika dihitung total beban yang harus dikeluarkan negara dibandingkan pendapatan ini Mas, 3.621 plus 0,8 min 2.550 dibagi 2.550. Nah, ini hmm, 73% Mas Awan, minus 73%. Artinya beban negara sudah 173% dari pendapatannya sendiri Mas Awan. hmm, Terus kalau ini, ya ini di konten sebelumnya, ya, ini kalau ini ibarat keluarga Budi, ya sudah dipastikan kolaps karena pengeluarannya itu 1,7%, 1,7 kali lipat dari penghasilan. Sementara ada kebocoran atau korupsi yang memperparah kondisi itu kan belum kita masukkan. Korupsinya berapa, Mas Awan? oke. Hmm. Nah, defisit fiskal di atas 3% dari PDB, nah ini menyalahi batas undang-undang. Tadi kan defisit fiskal ngitungnya kan 2,78 tadi Mas Awan. Ini kan Hmm, saya ngitungnya itu 1,7%, Mas, karena pendapatan dan hmm, pengeluaran kita itu 1,7 kali lipat Mas Awan. hmm, Caranya apa Mas? Utang baru digunakan untuk bayar utang lama plus menutup defisit. Debt hmm, rollover trap mulai berjalan. Kita hmm, ketahui Pak Purbaya barusan mengumumkan penambahan utang kita sudah di atas 500 triliun barusan Mas Awan. hmm, Untuk tahun 2025 aja 500 triliun. Nah, hmm. sementara Pak Purbaya, Menteri Keuangan mengajarin anak-anak muda jangan berhutang gitu, Mas. Jadi ilmunya dia di dalam untuk anak muda sama ilmunya dia saat memegang jabatan Menteri Keuangan di negara tidak diterapkan gitu, Mas Aman. Nah, seharusnya Hmm, zamannya Pak Purbaya ngomong, saya akan stop utang. Nah, itu luar biasa, Mas. Ya, hmm, dengan dia menstop hutang baru, dia harus memperbaiki sistem di dalam negeri gitu, Mas. Mungkin iklim birokrasi harus dipermudah biar investasi lancar gitu Mas. hmm, Nah, korupsi sistemik memperburuk fiskal multiplier. Uang negara tidak menciptakan nilai balik ke ekonomi. Akibatnya walaupun utang naik, pertumbuhan ekonomi tidak naik sepadan. Nilai tukar dan inflasi makin rentan. Investor kehilangan kepercayaan, biaya pinjaman naik dan makin sulit keluar dari jebakan. Ini ada namanya debt trap Mas ya, jebakan hutang. Ini kita asumsikan kalau keluarga dan negara, Mas. Gaji bulanannya 2,55 juta, pendapatan negara 2,550 triliun. Pengeluarannya 3,62 juta, belanja 3,621. Cicilan utang 0,8 juta. Ini kan tadi kan, Mas. Nah, ini kalau ini
dianggap 800 triliun. Terus kekurangan dana 1,87 juta, defisit 1,871 triliun. Solusi sih utang lagi, utang baru, obligasi dan SBN. Ini kan sertifikat berharga negara Mas SBN Mas Zaman. Hasil jangka panjang. Nah, ini Mas kalau keluarga budi, gali lubang, tutup lubang. Ini namanya kalau di negara namanya fiskal insolvency. Bangkrut secara teknis, Mas Aman. Secara hukum internasional, negara tidak disebut bangkrut sebelum default atau gagal bayar. Kayak misalkan Hus ini kalau gagal bayar, ini bisa dikatakan negara bangkrut, Mas Aman. Tapi secara ekonomi, Indonesia memasuki kondisi fiskal insolvency atau bangkrut teknis. Ya, karena pendapatan tak mampu menutupi belanja rutin dan cicilan. Korupsi membuat efisiensi fiskal sangat rendah, defisit ditambal dengan utang baru, bukan produktivitas baru, Mas Aman. Seharusnya kan negara ini harus berproduktivitas Mas ya, dengan dari sisi pertambangan, pertanian, perkebunan, kan sangat banyak Mas sisi-sisi yang lain itu yang bisa ditingkatkan produktivitasnya di negara kita. Secara struktur keuangan negara sedang hidup dari pinjaman bukan dari penghasilan. Itulah definisi bangkrut diam-diam. Inti masalah bukan hanya kurang uang tapi salah sistem. Kembali lagi yang konten kita yang sebelumnya Mas Awan. Negara seperti perusahaan besar tanpa audit independen rakyat. Jadi rakyat nggak bisa mengaudit ini Mas. Contohnya IWB ini Mas. Kita bertanya kepada Kementerian Keuangan terkait aset-aset yang dikuasai oleh Kemenq itu sampai sekarang belum ada jawaban yang detail Mas. Oke. APBN disusun dengan asumsi optimistis dan politis, bukan realistis. Korupsi mengerus kepercayaan fiskal, lembaga pengawas seperti BPK, DPR tak punya insentif memperbaiki struktur anggaran. Ini yang kita ketahui ada berita beberapa hari yang lalu Mas Aman ya, itu kan ada Pak Tom Lembong yang lapor ke Ombudsman, ke Komisi Yudisial dan Bawas MA, itu kan juga buntu Mas ya. Lembaga pengawas juga kan sangat sulit diharapkan juga Mas. Utang luar negeri jadi alat kontrol geopolitik. Indikator realisasi pendapatan plus minus 85%, nah itu 255T statusnya lemah Mas. Belanja negara 3621 triliun tinggi, cicilan utang 800T termasuk berat, total beban terhadap pendapatan 173%, ini tidak berkelanjutan, karena kan maksimal tadi kan itu Mas, cuma 3% Mas, 2,78%. Nah, defisit fiskal 1071 triliun melanggar batas sehat, risiko fiskal sangat tinggi, nah, statusnya bangkrut teknis. Secara moral dan ekonomi Indonesia belum kolaps formal Mas, tapi sudah hidup dengan struktur keuangan bangkrut, menambal utang dengan utang dan membiarkan korupsi menggerus masa depan fiskal. Ini yang dirugikan otomatis generasi muda Mas, anak-anak Gen Z dan anak-anak kita ke depan. Dalam bahasa keluarga masih bisa makan, tapi tiap hari gali lubang baru buat nutup lubang lama. Ini memang ya saya kan berkali-kali mendengarkan ahli-ahli ini Mas ya, ekonomi, pakar ini. Saya pusing Mas. Kok nggak pernah ini, padahal korupsinya sangat banyak, tapi kok mesti baik-baik saja. Terus misalkan ini Mas ya, yang paling saya benci itu gini Mas Awan. Contohnya ada kebakaran kilang minyak. Ya, kebakaran kilang minyak Pertamina itu Mas ya. Itu berita paling awal apa Mas Awan? Biasanya. Pasti kan baik-baik saja, tidak mengganggu suplai produksi kan gitu Mas. Oke. Berarti kalau itu kan kalau ini kita ngomong perusahaan Mas, berarti kan nggak perlu buat kilang itu kan gitu Mas. Ya. Kalau nggak kalau tidak mengganggu suplai distribusi minyak itu loh Mas. Hmm. Namanya sekarang Mas Awan punya perusahaan, punya mobil 10. Nah, Hmm. ini 10 tiap hari ini Mas keluar terus, padat lah Mas. Hmm. Terus mobilnya satu rusak. Hmm. Terus Mas ada timnya Mas Awan bilang bahwa, oh nggak masalah mobil satu rusak, nggak akan mempengaruhi yang lain. Ya kan konyol Mas, berarti kan mobil ini kan sebenarnya nggak fungsi gitu Mas. Oke. Itulah narasi yang biasanya dibangun Mas Awan. Misalkan ada penangkapan ini Mas kepala dinas atau menteri, nah, ini tidak mempengaruhi. Ini pelayanan publik ya pasti mempengaruhi Mas. Biasanya dulu yang tantangan itu dia, sekarang nggak ada yang tantangan terus gimana? Oh, ada kadis, ada menteri aja kadang kita ngurus sesuatu aja nanti nunggu ya bapaknya belum datang, nanti nunggu siang kembali lagi kan gitu Mas Awan. Hmm. Apalagi sekarang nggak ada pejabatnya kan otomatis terganggu Mas pelayanan publik. Hmm. Jadi sangat ini Mas sangat heran sekali dengan ahli-ahli ekonomi yang menjelaskan ke kita dan biasanya membuat kami rakyat Indonesia semakin bingung Mas Awan kok
mesti baik-baik saja, masih batas aman. Tapi tiap tahun utangnya nambah terus, Mas Awan. Ya itu namanya kalau kita ngomong, kita analogikan ke keluarga, ini keluarga udah bangkrut sebenarnya, Mas. Jadi hidupnya hanya gali lubang tutup lubang gitu loh, Mas Awan. Hmm. Wah, ini kan fakta gelap ya. Jadi kita bagaimana? Kita hanya bisa minta data gitu atau gimana? Ya kita minta data aja kan nggak dikasih, Mas. Contohnya sekarang kita, yang mereka mainkan Hmm. adalah angka PDB, Mas Awan. Sekian persen dari PDB, PDB-nya itu dari mana ngitungnya? Hmm. Nah, itu, Mas. Nah, itu nanti di sesi berikutnya akan kita ungkap, Mas. Nah, Hmm. ini kuncinya kan di PDB itu, Mas Awan. Yang aman-aman. Karena undang-undangnya mengatakan sekian persen dari PDB itu, Mas Awan. Sementara Hmm. PDB ini kan bukan uangnya negara, Mas. Itu kan semua aset rakyat, Mas. Nilai produk domestik bruto itu, Mas Awan. Hmm. Ada nggak survei? Mas Awan pernah nggak disurvei? Punya harta Enggak, berapa? Itu kan harusnya kan masuk dari PDB, Mas. enggak pernah. Oke. Oke, begitulah ya teman-teman. Ternyata APBN kita tidak seperti yang dibangga-banggakan, terlihat baik-baik saja. Ternyata malah ada yang bocor dan ada fakta gelapnya ya. Ya, kita sebagai warga negara, salah satu kontribusinya adalah mengingatkan kepada semua masyarakat dan juga pejabat ya, termasuk IBPI juga mengingatkan. Ya, Oke, baik. Terima kasih Pak Rinto atas informasi yang sangat luar biasa. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. oke, Makasih Mas. Pak.